Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Good morning students. How are you today? Bagaimana kabarnya Anandanya Miss hari ini? Miss selalu berharap bahwa Ananda senantiasa dalam keadaan sehat ya. Nah, before we start to study today, let's pray together. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Anandanya Miss mengangkat kedua tangannya dan tundukkan pandangannya. Kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Nah, untuk Anandanya Miss yang beragama Islam, silahkan kita ikuti Miss ya. Pray begins. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tema 8 tentang peristiwa alam dan subtema 4 tentang bencana alam, muatan SPDP dengan kompetensi dasar 3.4 yaitu mengenal bahan alam dalam berkarya. Silahkan Anandanya Miss menyiapkan buku pena 1D-nya dan alat tulisnya ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu Anandanya Miss dapat mengetahui cara membuat karya dari tanah liat. Yang kedua yaitu Anandanya Miss mampu mengetahui kreasi yang dapat dibentuk dari tanah liat. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu membuat karya dari tanah liat. Tapi sebelumnya, apa Anandanya Miss tahu tanah liat ini apakah termasuk bahan alam atau bahan buatan? Ya, betul, tanah liat termasuk bahan alam, sehingga mudah untuk ditemukan di sekitar kita. Nah, tanah liat ini merupakan salah satu bahan lunak. Tanah liat sering digunakan untuk membuat karya seni, karena sifatnya yang lunak sehingga mudah untuk dibentuk. Nah, inilah alasan mengapa tanah liat bisa digunakan untuk membuat karya seni ya, karena sifatnya lunak sehingga mudah untuk dibentuk berbagai macam karya seni. Nah, proses pembuatan kerajinan dari tanah liat juga dapat menggunakan tangan atau cetakan. Cara membuat karya dari tanah liat, ya seperti yang Miss jelaskan sebelumnya bahwa kita bisa menggunakan tangan atau cetakan. Nah, cara membuat karya dari tanah liat yaitu dengan cara menekan dan membentuknya menggunakan tangan. Nah, berikut beberapa contoh bentuk karya seni yang terbuat dari tanah liat, seperti vas bunga, hiasan, bisa berupa kura-kura, kupu-kupu, dan lain-lain. Terus juga ada contohnya yaitu kendi, lalu kita bisa membuat topeng, serta piring. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu karya dari tanah liat yaitu piring. Nah, berikut ini Miss akan menjelaskan tentang cara membuat piring dari tanah liat. Silakan Anandanya Miss simak. Yang pertama, itu Anandanya Miss menyiapkan alat dan bahan berupa tanah liat, air dalam wadah, tusuk gigi, dan koran atau kertas sebagai pengalas. Yang kedua, buatlah adonan dari tanah liat. Adonan jangan terlalu lembek agar mudah untuk dibentuk. Yang ketiga, pipihkan adonan pada bidang datar, yaitu kita bisa dengan ditekan-tekan ya. Keempat, buatlah hingga membentuk lingkaran. Ya, bisa di roll lalu ditekan-tekan lagi ya.
Yang kelima, buatlah agar bagian luar lingkaran agak terangkat. Nah, ditekan-tekan, lalu bagian luarnya dibiarkan agak terangkat ya, supaya dapat menyerupai piring. Yang keenam, bentuklah menyerupai piring. Nah, Anandanya Miss bisa melakukan atau memperhalus tanah liatnya menggunakan air ya. Jadi piringnya bisa lebih halus dengan dioleskan dengan air. Kedelapan, buatlah hiasan pada piring tersebut. Nah, dalam video ini itu hiasannya berupa kelopak bunga ya. Nah, yang terakhir yaitu keringkan dan piring dari tanah liat telah selesai. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, Anandanya Miss telah menonton video cara membuat karya dari tanah liat yaitu piring. Nah, piring dari tanah liat itu merupakan salah satu contoh yang bisa dibentuk dari tanah liat. Selanjutnya yaitu membuat kreasi dari tanah liat. Jadi bukan hanya piring ya, sama seperti yang Miss telah jelaskan sebelumnya bahwa kita bisa membuat vas bunga, hiasan, kendi, topeng, dan lain-lain sesuai bentuk yang diinginkan. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa tanah liat itu merupakan salah satu bahan lunak dan mudah dibentuk menjadi karya kerajinan dan proses pembuatannya pun sangat mudah. Seperti yang di video tadi, alat dan bahannya pun mudah ya. Contohnya yaitu tanah liat yang mudah didapatkan, air, dan pengalas bisa berupa kertas ataupun koran. Lalu, Anandanya Miss juga selain menggunakan tangan, dapat juga menggunakan cetakan. Jadi bisa menggunakan cetakan daun, atau cetakan kupu-kupu, ya. Ataupun cetakan yang lain yang dipunya. Nah, tanah liat itu bisa dikreasikan atau dapat diubah sesuai bentuk yang diinginkan. Nah, contoh tadi yaitu piring. Anandanya Miss juga kalau misal mau berkreasi dari tanah liat, bisa membuat kreasi berupa hiasan. Misalnya bunga, kupu-kupu, atau dari tadi yang dicontoh gambar itu ada kura-kura, ataupun yang lain ya, sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Anandanya Miss sudah paham tentang salah satu bahan alam yang dapat dibuat sebagai bahan untuk membuat kerajinan. Nah, dalam video ini Miss menjelaskan tentang bahan alam berupa tanah liat. Nah, tanah liat itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat kerajinan dan kita bisa berkreasi sesuai bentuk yang diinginkan. Jikalau ada yang misal yang kurang jelas, silahkan bertanya ke Miss ya. Nah, hari ini tugasnya yaitu tidak terdapat di buku pena 1D. Tetapi, Anandanya Miss silahkan mengerjakannya di buku tulis. Tulis soalnya dan jawablah dengan jawaban yang tepat. Nomor 1, tuliskan 3 contoh karya kerajinan yang dapat dibuat dari tanah liat. Nomor 2, tuliskan secara singkat cara membuat piring dari tanah liat. Jadi silakan Anandanya Miss menuliskan soal, lalu jawab di buku tulisnya ya. Adapun dokumentasi tugasnya dikirim ke Google Classroom. Dan deadline pengumpulan tugasnya atau batas pengumpulan tugasnya yaitu hari ini, hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, pukul 22.00 WITA. Atau tepat pukul 10 malam ya. Tetap semangat anak-anak hebat! Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Miss sampaikan dapat Anandanya Miss pahami dengan baik ya.
Stay safe, stay healthy, and stay at home. Tetap menjaga kesehatannya ya, Nak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.